Qala berkata semingang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah mendengar suara seorang laki-laki gaduh di masjid. Umar bin Khattab pernah mendengar suara laki-laki di dalam masjid gaduh. Lantas kemudian kemudian Umar bin Khattab memberi nasihat kepada dia. Tadri aina anta? Apakah kamu mengetahui di manakah kita? Wah, apakah kamu tahu di manakah kita? Seakan-akan bahasa kita yang mudah kita cermati, kamu senantiasa mengeluarkan pembicaraan di dalam masjid dengan suara keras kemudian suara bising. Apakah kamu tahu bukankah kita ini berada di masjid? Di dalam hadis Nabi disebutkan al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Kan kalimatnya seperti itu. Sehingga dulu pernah ada orang-orang miskin di zaman Rasulullah, golongan ahlu sufa, itu protes kepada Nabi. Orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi di zaman dulu pernah protes kepada Nabi. Mereka semuanya kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami melihat orang kaya, tatkala kemudian kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga berpuasa. Kami berjihad, mereka orang-orang kaya juga berjihad. Orang-orang miskin itu datang kepada Nabi, kemudian mengadukan kepada Nabi, ya Nabi, orang-orang kaya di antara kami, tatkala kami orang miskin sholat, mereka juga sholat. Tatkala mereka berjihad, kami juga jihad. Tatkala kemudian kami kemudian berpuasa, mereka juga berpuasa. Tapi tatkala mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Kami tidak bisa memberikan harta benda di jalan Allah karena kami golongan orang-orang miskin. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami agar amalan kami sepadan dengan mereka. Kata Rasulullah kemudian berkata kepada orang miskin, kul, katakanlah, setelah engkau sholat, katakanlah ucapan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Betapa bahagianya mereka. Masya Allah ya, berarti men bisa ngimbangi wong-wong sugih. Akhirnya kemudian mereka pulang, dan setiap kali kemudian mereka sholat, mereka membaca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lantas setelah kemudian mereka melakukan, orang-orang miskin di zaman Rasulullah, orang-orang kaya tahu. Orang-orang kaya tahu itu. Lantas kemudian orang-orang kaya itu ikut juga mengamalkan amalan orang-orang miskin itu. Lantas kemudian orang-orang miskin itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kami dulu pernah mengadukan kepada wahai Rasulullah terkait masalah mereka orang-orang kaya bersedekah, kami tidak mampu bersedekah. Lantas begitu Anda wahai Rasulullah memberi solusi kami untuk mengamalkan kalimat subhanallah, Allahu Akbar, dan juga kalimat alhamdulillah, kami pun kemudian mengamalkannya. Tetapi mereka tahu ya Rasulullah, akhirnya mereka kemudian melakukan apa yang kami amalkan. Lantas jawab Rasulullah, dzalika fadlullahi, itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sampeyan milih dadi wong sugih atau dadi wong miskin? Sing deh. Sing deh. Ini sing deh. Kalau ini kan keutamaan ya. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya seperti ini. Sekalipun ada konteks hadis Nabi kan menyebutkan selisih perbedaan antara orang miskin dengan orang kaya masuk ke dalam surga itu diantaranya adalah 1000 tahun. Nek wong miskin mlebu surga,
lantas kemudian orang kaya diakhirkan, selisihnya 1 hari. 1 hari di sisi Allah karena sebanding dengan 1000 tahun. Kalau menurut hadis yang lain, selisihnya 500 tahun. Kalau menurut hadis yang lain, selisihnya 500 tahun karena dengan bilangan hadis yang menyebutkan setengah hari. Setengah hari di sisi Allah sebanding dengan 500 tahun. Sampai milih wong sugih apa wong kaya, wong miskin? Berarti disitan wong miskin selisih 500 tahun atau 1000 tahun. Sampai milih sing ndi? Cuma kalau yang sohe lebih sohe itu yang 500 tahun. Artinya setengah hari di sisi Allah karena 500, berarti selisihnya 500 tahun. Wong miskin disit mlebu surga, orang kaya tertahan, setelah selesai semuanya orang miskin barulah masuk surga orang kaya. Lantas panjenengan ditanya, ingin jadi orang miskin apa ingin jadi orang kaya yang sama-sama masuk surga? Lantas demikian ditanya, ada yang bertanya, adakah orang kaya yang masuk surganya tidak memiliki selisih? Apakah ada orang kaya yang bisa masuk surga tanpa ada selisih hari dengan orang miskin? Ada. Contohnya pada hadis tadi. Kan orang miskin ngamalna, orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Orang kaya berjihad, mereka juga berjihad. Orang kaya bersedekah, orang miskin tidak bisa bersedekah karena tidak memiliki harta benda. Oleh Rasulullah sebagai gantinya untuk sedekahnya orang miskin adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar setelah sholat. Tapi itu diketahui oleh orang miskin, oleh orang kaya. Amalan itu akhirnya kemudian orang-orang kaya mengamalkan juga. Maka seperti itulah orang kaya yang masuk surga tanpa ada selisih dengan orang miskin. Dan jenengan yang wakil ditututin nang wong kaya, jenengan harus diselisih terus amalan-amalan soleh, ungguli mereka. Nah, seperti itu maksudnya. Dan milih sing di, ya sesuai gini kayak gue. Ya itu dilihat dari amal solehnya. Masalah ya. Kan memang ada hadis Nabi ya. Ada hadis Nabi yang menyebutkan boleh panjenengan itu memiliki sifat iri pada dua manusia. Rasulullah kan ngomong ada beberapa iri yang diperbolehkan di dalam Islam. Satu, iri kepada seorang yang memiliki ilmu agama yang banyak, kemudian dengan ilmu agamanya itu ia amalkan, sampai iri dengan orang seperti itu. Atau panjenengan iri dengan orang yang memiliki banyak harta, tapi dengan hartanya itu ia kemudian memberikan ke sebelah kanan, sebelah kiri, ke belakang, ke bawah. Artinya ia adalah seorang yang dermawan. Sampean boleh iri dengan orang seperti itu. Tapi nek iri tok kan di wong sugih, kepengin sugih ora undi. Karena undi panjenengan iri kepada orang kaya, di antaranya orang kaya yang memang notabene betul-betul dermawan dengan harta bendanya. Itu sampean boleh iri kepada orang-orang seperti itu. Masya Allah ya. Derek iri sing di. Nah, makanya kemudian di sini disebutkan al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kalimat thayyibah adalah shadaqah. Maka ulama ada yang menyebutkan yang dimaksud dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ada ulama yang menyebutkan kalimat thayyibah yang dimaksud dalam hadis ini adalah la ilaha illallah. Ada ulama yang lain yang menyebutkan al-kalimat thayyibah di sini adalah kalimat yang baik atau kalimat yang notabene berpahala. Sing jenengane wong tatkala mengeluarkan perkataannya, hukumnya kan berbeda-beda. Satu bisa hukumnya haram, dua bisa hukumnya mubah, yang ketiga bisa hukumnya wajib. Yang termasuk kategori kemudian kalimat itu baik atau kalimat yang baik adalah setiap perkataan yang tidak nanti berubah menjadi hukumnya haram ataupun mubah.
Perkataan mubah kan apa bae dewek ngomong tapi ora ana pahalane. Nek saben dina sampean nang itu tekan siki kan cokane ngomong ora ana sing meneng sedina iki sampean berbicara ke sana kemari kan ada perkataan yang hukumnya mubah artinya ora berpahala tidak berdosa. Kang sampean yang di pasar, kang sampean yang di macul, kang sampean yang di mana ngetan nyumai semua seperti ini seperti ya mubah. Orang ada pahalanya, orang dosa. Nah, perkataan yang nanti kemudian wajib diantaranya adalah sampean nek suatu saat melihat kemaksiatan, istri, anak-anak, atau kemudian orang yang kita sayangi dia berbuat maksiat, maka panjenengan ngomong diwajib hukumnya. Nek menang berarti itu dosa. Sampean ngejurna anake bojone ora sholat, nah daripada reang, ki jenengane dosa. Karena perkataan itu seharusnya hukumnya wajib sholat. Asal jenengan ngomong sholat toh gugur panjenengan. Dan perkataan itu bisa menjadi haram jika perkataan itu dusta, hibah, kemudian namimah. Namimah kan itu memperuncing permusuhan di antara kaum muslimin supaya permusuhan itu bertambah permusuhannya. Ki jenengane namimah. Istilah bahasa kita adu-adu. Ada si A, si B musuh-musuhan. Jenengan cek, jenengan disengi cerita oleh orang yang pertama, orang kedua. Kalau Anda disengi cerita, ikut mengiyakan atau kemudian memberi usulan perkataannya Anda bukan malah mempererat hubungan permusuhan itu, artinya supaya dia tidak bermusuhan, malah memperuncing, jenengan termasuk perkataan namimah. Si A, si B musuhan. Jenengan disengi cerita nang A. Waduh, nyong wingi berpadu ambil si A seperti ini. Jenengan disengi cerita iku ora jere memperindah hubungannya atau supaya tidak ada permusuhan malah jenengan nambahi. Sekalipun jenengan boleh nambahi pancen. Iku tok ki jenengan namimah. Direk cokane iki ya. Ini mah pancen, pancen, ngomong gitu, kijian ini makin jangan perkataan haram. Dan dimana seperti itu, yang mana nek suatu saat jenengan disengi cerita, diajak curhat oleh orang yang bermusuhan, seharusnya kita kan ya ngadem-ngademi, orang jere jadi kompo, karena itu ngadem-ngademi. Oh mungkin jenengan salah paham seperti ini supaya tidak meruncing permusuhannya. Seharusnya kan seperti itu supaya tidak termasuk namimah. Bahkan kalau dalam hadis Nabi, azab kubur itu bisa mengenai manusia, diantaranya adalah orang yang mencintai atau suka bernamimah. Namimah itu istilah nang bahasanya dewek adu-adu. Berarti ana wong musuhan supaya musuhan iki tambah rame gara-gara omongane sampean. Nambahi atau ngurangi perkataan yang bisa menimbulkan permusuhan ki jenengane namimah. Ada orang yang seperti itu. Ora terasa ya. Dia kadang-kadang ora terasa. Sing lucu maning dheweke disengi curhat nang si A si B disengi cerita kabeh. Tapi nek lagi cerita meng si A kayak kancane si A, nek disingin cerita nang B kayak kancane B. Ana sing modele gue istilah bahasa wayang durna. Jadi sampean durna kan iki sifatnya, iya ya. Nek mengeneh wah kaya balane iki. Anggo nek mengeneh kaya balane iki. Orang jere kemudian bermusuhan si A si B kemudian tambah berkurang, malah semakin bertambah sengit gara-gara ada orang ketiga yang diajak curhat. Ki jenengane durna. Kan seperti itu. Banyak nggak yang seperti itu? Ki jenengane perkataan yang haram. Ketika dia mengeluarkan perkataan yang mengandung namimah. Maka pada konteks hadis ini al-kalimatu thayyibah, kalimat baik di sini adalah kalimat yang notabene kalimat dzikir, kalimat yang notabene kalimat itu memang harus dikeluarkan, kalimat wajib tatkala dia melihat kemungkaran, atau kalimat nasihat
kepada sesama muslimin, atau mungkin itu kalimat yang notabene mengandung hikmah-hikmah tertentu. Jenengane al kalimatu thayyibah. Kira-kira 1 kali 24 jam pembicaraan yang kita keluarkan dari lisan, kalimat thayyibah akeh ora? Sampean ngerti anaknya sampean durung salat kalimat thayyibah. Wis ngaji, kalimat thayyibah. Dan termasuk diantaranya adalah WA zaman sini. Sampai WA sepertiga malam bangun, terus dengan WA mengkancane. Antum bisa sholat ini belum? Masya Allah. Kalimat itu thayyibah melalui WA. Atau mungkin dengan sepertiga malam nge-share grup nganggo dalil-dalil terkait masalah keutamaan sholat malam. Masya Allah, kalimat itu thayyibah. Gue. Banyak nggak? Nek hitungan 1 kali 24 jam dari kalimat-kalimat thayyibah yang menjadi sedekah bagi kita setiap hari, banyak nggak? Oke orang. Oke. Dewek kalau tidak bisa bersedekah dengan harta benda, bisa bersedekah dengan kalimat thayyibah. Mulane lestarikan cerewet, tapi cerewet sing bener. Karena itu ya, karena cerewet sing bener itu adalah baik. Siapa baik disengi cerita agama mendeweke sadar. Masalah dia kemudian mau menerima atau tidak, ya namanya kita sama muslim wajib memberi nasihat. Itu baru bagus. Sampai cerita sama tetangga dan yang lain-lain daripada cerita ngalur ngidul ngetan belum menjadi kalimat thayyibah. Sengi cerita sholat. Kan suwi-suwi sampai didoi lah didalili baik. Tapi itu baik, itu kalimat sedekah. Boleh jadi mungkin dia 1 kali tidak menerima, 2 kali tidak menerima. Boleh jadi menerimanya setelah Anda meninggal. Begitu jenengan meninggal, dheweke terus kelingan, walah tanggaku, dia itu kalau ketemu saya di sawah, wah Masya Allah ini mulai duwe nasihat, disuruh sholat, disuruh sebagai muslim yang baik, dilarang berbuat bid'ah seperti ini, seperti kalau aku ingat dia, Masya Allah, sekarang saya baru sadar ternyata apa yang ia omongkan benar semuanya, karena saya sebagai seorang muslim. Nah, panjenengan meninggal, kalimat thayyibah, sedekah yang panjenengan kemudian tanamkan dulu, itu berpahala besar. Boleh jadi mungkin itu akan berbuah tatkala kemudian kita meninggal. Masya Allah ya, usahakan seperti itu. Kan sama saja tatkala orang memberikan harta benda di jalan Allah dengan kalimat thayyibah seperti itu, pahalanya lebih akeh sing segi pada wong memberikan harta bendanya 1 juta dengan orang yang senantiasa memberi nasihat kepada tetangganya, kawannya, sholat, ibadah seperti ini, seperti ini, akeh yang pahalanya. Musuhnya kan pada sedekah. Kalimat thayyibah di sini adalah sedekah. Sing akeh pahalanya adalah kalimat thayyibah jalan, sedekah juga jalan. Ki pahalanya sing paling akeh. Gitu. Masya Allah. Ki sing dimaksud al kalimatu thayyibah. Dan berikutnya. Dan hadis yang kedua, itu asar yang kedua. Ahbarona telah menyebutkan kepada kami Syu'bah bin Hajjaj dari Sa'ad bin Ibrahim dari bapaknya. Qala berkata Samingan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah mendengar suara seorang laki-laki gaduh di masjid. Umar bin Khattab pernah mendengar suara laki-laki di dalam masjid gaduh. Lantas kemudian faqala, kemudian Umar bin Khattab memberi nasihat kepada dia. Tadri aina anta? Apakah kamu mengetahui di manakah kita? Wah, apakah kamu tahu di manakah kita? Seakan-akan bahasa kita yang mudah kita cermati, kamu senantiasa mengeluarkan pembicaraan di dalam masjid dengan suara keras kemudian suara bising. Apakah kamu tahu bukankah kita ini berada di masjid? Kalimatnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan
adab-adab tatkala kemudian kita berada di masjid. Satu yang perlu kita pahami, masjid itu, masjid diambil dari kalimat sajada, yasjudu, sajdan. Nanti kalimatnya bisa berubah menjadi sajadah. Sajadah kayak bahasa Arab, artinya sujud, tempat bersujud. Cuma kalau secara hukum tidak boleh panjenengan menggunakan sajadah yang bergambar Ka'bah. Sampai kena sajadah gambar Ka'bah, gambar masjid, atau gambar-gambar yang seperti itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Diinjak. Bermasalah itu bentuk pelecehan terhadap masjid Allah. Nek bisa sajadah ke orang nana gambari. Siki sajadah siki ana gambari kabeh wae. Karena secara hukum fikih sajadah sing ana gambar Baitullah, masjid diteror. Karena menurut hukum fikih modern di zaman kita hidup hari ini, seperti ulama-ulama Arab Saudi itu menghukumi dilarang menggunakan sajadah yang bergambar Masjid Ka'bah, Masjid Madinah atau yang lain. Karena ini adalah bentuk merendahkan masjid-masjid Allah dengan meletakkannya di bawah kaki. Logikanya, logika. Sesuatu yang panjenengan cintai, pantas tidak panjenengan injak. Kene sesuatu sing paling jenengan senengi, sesuatu yang panjenengan paling hargai, pantas tidak diinjak. Seperti itu. Apalagi yang notabene seperti itu. Maka ulama Arab itu menghukumi tidak diperbolehkan menggunakan sajadah yang bergambar kemudian Ka'bah, masjid-masjid yang kemudian diinjak-injak. Zaman siki padahal rata-rata yang jenengane sajadah gambarnya seperti itu. Dan seperti itu. Nah, lantas ketika kemudian kita ambil dari bahasa Arab, itu kan diambil dari kalimat sajada, yasjudu, sajdan. Nanti kemudian berubah menjadi sajdatan, bisa berubah menjadi sajadah. Nanti kemudian berubah menjadi sajidun. Kalau kita artikan sajadah, dia telah bersujud. Yasjudu, dia akan bersujud. Sajdah artinya sujud. Sajidun, orang yang bersujud. Masjudun, yang disujudi. Nanti kalau mengikuti pola masjidun, artinya adalah tempat sujud atau waktu bersujud. Masjid ini adalah tempat bersujud, waktu bersujud. Sekarang menjadi pertanyaan, boleh tidak masjid untuk tidur? Sampean, saya kemudian nanya pertanyaan, boleh tidak masjid itu untuk tidur? Masjid menurut bahasa Arab artinya adalah tempat sujud atau waktu bersujud. Dengan istilah masjid adalah tempat rumah Allah di mana kita disuruh untuk mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah, iktikaf senantiasa membesarkan Allah dan senantiasa betul-betul menyucikan Allah. Itu adalah masjid. Nah, sekian pertanyaan, sampai tidur di masjid boleh enggak? Karena masjid bukan tempat singgah tempat tidur nanti. Suatu saat nyenani takut, nek sampean tidur panggone nanti. Sampean buang hajat air kecil, air besar di mana? Ana jenengane derek kamar mandi. Sampai kemudian mau makan, ada di ruang makan. Sampai mau ganti baju, ada di kamar ganti. Sampai mau tidur, ada di kamar tidur. Sampai mau mengagungkan Allah, mau bersujud, mau menyembah Allah, tempatnya di mana? Di masjid. Sehingga dari istilah bahasa Arab, masjid itu dilarang untuk sekedar dia hanya tidur. Karena udu panggul, nah, dewek udu mung ngedok ngaji betul. Di masjid itu seperti itu. Karena diambil mengikuti isi makan isi. Nah, panjenengan kan belajar bahasa Arab.
masjid itu mengikuti pola isim makan, isim zaman. Nah, yang mengikuti isim makan tempat bersujud. Kalau mengikuti isim zaman waktu bersujud. Sehingga antum tatkala kemudian masuk ke masjid berdoa. Begitu duduk menunggu imam, maka panjenengan disuruh untuk diam dan banyak-banyak kemudian berzikir, mengingat Allah, iktikaf, berdiam diri dan banyak menyebut asma Allah, berdoa dan yang lain-lain. Tatkala kemudian selesai sholat, kemudian panjenengan sholat sunnah dan kemudian pulang. Kalau mau tidur di rumah, bukan di masjid. Karena masjid tempatnya orang seperti itu. Sehingga oleh Umar bin Khattab berkata, dia pernah mendengar seorang laki-laki gaduh bercerita ke sana kemari di dalam masjid. Oleh Umar bin Khattab kemudian ditegur. Bukankah kamu tahu tempat apa ini? Tempat masjid, bukan tempat untuk curhat, bercerita ngalor ngidul. Derek sering gitu. Itu ini sampean cerita ngalor ngidul ngetan ngulon, panggonane itu nang masjid. Karena kadang serambi gitu. Mana di sini harapan masjid cerita nembe. Yang masjid tempat untuk bersujud. Sehingga sampai-sampai ini coba bayangkan. Pernah pula Rasulullah itu pernah tatkala kemudian ada seorang laki-laki dia sedang mendirikan sholat sunnah dan di sebelahnya terdapat orang yang membaca Al-Quran. Ana wong maca Al-Quran, ana wong sholat sunnah. Sehingga yang namanya masjid ada istilah musola. Musola adalah tempat orang sholat, waktunya orang sholat. Sehingga yang namanya masjid ya sama dengan istilah musola, panggonane tempatnya wong sholat, masa waktunya orang mendirikan sholat. Nah, suatu saat Nabi pernah tatkala ada seorang laki-laki sholat sunnah, di sebelahnya itu dia membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada orang yang membaca Al-Quran, pelangkanlah suaramu, lirihkanlah suaramu, karena di sebelahmu terdapat orang yang sedang sholat. Nah, siki hukumnya kepriwe? Ana wong sholat sunnah tapi puji-pujian. Sehingga hukumnya apa? Sampai sholat sunnah kira-kira kalau ada Nabi di dulu mau maca Al-Quran baik enggak? Baik, Masya Allah pahalanya besar. Tapi kalau suatu saat membaca Al-Qurannya yaitu pada tempat yang salah atau waktunya kurang tepat, ya jadi tidak baik juga. Contohnya adalah membaca Al-Quran dengan suara keras di sisi orang yang sedang sholat, maka ini kurang baik. Kenapa? Mengganggu orang yang sholat. Harusnya bagaimana? Membacanya pelan-pelan saja. Nah, bagaimana hukumnya ketika ada orang puji-pujian? Orang puji-pujian gitu. Mulanya naik sholat Jumat, kadang-kadang kan nyetel Al-Quran. Tentu saja pada pelaksanaan sholat Jumat di masjid-masjid, biasanya masjid-masjid kan sebelum khotib naik mimbar, disetelna Al-Quran murotal seru. Selama kemudian wis ana jamaah mlebu masjid, wis akeh sing sholat, kita pateni. Nek dewek tepat ini Pak. Terus kenapa seperti itu? Jangan gua sholat. Gue nek garap disetel murotal, engkau nek garap anak pengajian apa anak ngumah, tapi nek garap pelaksanaan sholat wis mulai akeh wong sholat sunnah na masjid, pateni cepet-cepet. Kenapa bisa seperti itu? Ganggu orang yang sholat. Apa mending kemudian pembicaraan selain dari itu, sampai-sampai kemudian Umar bin Khattab kan ngomong, tatkala melihat orang berbicara gaduh di masjid Rasul, kemudian Umar bin Khattab berkata, apakah kamu tahu di manakah kita ini? Karena masjid adalah tempat sholat, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya itu, insya Allah pada poin asar yang kedua terkait masalah pembicaraan Umar bin Khattab kepada laki-laki yang berbicara suara gaduh di dalam masjid. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tak silakan. Atau mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak kita tutup ke wisudangnya di sana. Cekap ya.
Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.